wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jayanti, guru IPA SMP Negeri 4 Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Eko Saputra sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ko dipimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran IPA di hari ini ya anak-anak. Nah, tidak lupa Ya, Bu. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama adalah apa? Menggunakan masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak ya. Jarak. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi absensi yang ada di Google Form ya. Bu. Silakan diisi linknya. Baiklah, sudah Ibu cek. Ternyata di sini semuanya hadir, hanya beberapa yang tidak hadir. Oke, berarti yang izin hari ini adalah Sri Mulyani ya. Yani. Oke, selanjutnya adalah Ibu minta kalian selama kita ikuti Zoom pembelajaran IPA hari ini, Ibu minta kalian untuk tetap mengaktifkan kameranya masing-masing ya, tapi kalau terkendala sinyal, kalian boleh menonaktifkan kamera supaya lancar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Coba perhatikan Ibu. Kalau Ibu bilang, saya bilang, nanti kalau Ibu bilang mata, maka kalian memegang mata. Paham Mata. Kalau Ibu bilang hidung, maka kalian pegang hidung. Hidung. Saat Ibu bilang, saya bilang, maka kalian dengarkan. Saya bilang pegang mata. Saya bilang hidung. Saya bilang mulut. Saya bilang mata. Nah, Lilis ini salah, Lis. Ibu bilang kenapa tadi? Saya bilang mata. Walaupun Ibu pegang telinga, kamu pegang apa? Mata. Mata, Bu. Kita mulai ya. Ibu mulai dengan cepat ya. Saya bilang hidung. Saya bilang mulut. Agak lama ini. Oke. Nah, inilah apa penyemangat kita. Sudah bisa belum konsentrasi kalian, Nak? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa ya? Kita mulai ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari materi sistem peredaran darah manusia, yaitu tentang komponen-komponen penyusun darah. Sekarang Ibu tanya ke kalian, bagaimana caranya darah tersebut tetap dapat mengalir di dalam tubuh manusia? Bu. Oke, silakan Hendika jawab. Darah dipompa oleh jantung melalui pembuluh darah. Ya, betul sekali. Jadi, darah tetap mengalir di seluruh tubuh kita karena dipompa oleh jantung melalui pembuluh darah ya. Jadi, saat kalian memegang dada sebelah kiri, apa yang kalian rasakan? Ya, Bu. Ya, silakan Anica. Apabila kita memegang dada sebelah kiri, maka tangan kita akan dapat merasakan ada bagian yang berdenyut di bagian dalam dada. Iya, jadi saat kita memegang dada sebelah kiri, yang kita rasakan ada bagian yang berdenyut. Apa bagian yang berdenyut itu, Nak? Apa tadi bagian yang berdenyut? Adalah jantung. Oke, sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu.
Sudah terlihat ya? Oke, baiklah, sudah terlihat ini ya. Nah, ini adalah apa? Jantung dari manusia. Nah, bagian-bagian ini nanti akan kita bahas saat kalian sudah mengerjakan LKPD. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian KD untuk keterampilannya adalah menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas yaitu jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Submateri pokok kita adalah mengenai mekanisme sistem peredaran darah. Indikator materi kita hari ini adalah kalian dapat mengaitkan hubungan antar organ penyusun sistem peredaran darah. Yang kedua adalah menganalisis mekanisme sistem peredaran darah. Yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang keempat adalah melakukan percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Yang kelima adalah menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengaitkan hubungan antar organ-organ penyusun sistem peredaran darah melalui kegiatan studi literasi di bahan ajar dan digital dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis mekanisme sistem peredaran darah melalui kegiatan studi literasi di bahan ajar dan digital dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung melalui kegiatan LKPD dengan benar. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya, di sini adakah yang mempunyai cita-cita menjadi dokter? Baik, kelas 8A? Adakah yang punya cita-cita menjadi dokter? Oke, silakan Melita. Melita, cita-cita menjadi dokter. Salsa juga. Ibu doakan semoga kalian terkabul ya doanya nanti bisa menjadi dokter ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, manfaatnya adalah jika kalian menjadi seorang dokter, kalian itu dapat menganalisis keadaan jantung berdasarkan denyut jantung. Jadi dengan mempelajari jantung ini, kalian kalau sebagai dokter itu dapat menganalisis keadaan jantung berdasarkan denyut jantung. Nah, jika kalian cita-citanya ada yang sebagai ahli gizi, maka kalian dapat menganalisa makanan yang sesuai dengan kondisi jantung dan pembuluh darah. Nah, jika kalian bercita-cita menjadi seorang pengusaha, supaya menghasilkan uang yang banyak, nah, kalau menjadi pengusaha, maka kalian dengan mempelajari jantung ini, kalian mampu menciptakan jantung buatan. Jadi ada orang yang terkena penyakit jantung, nah itu bisa apa? Sudah ada teknologi yang dapat menggantikan jantung, yaitu dengan jantung buatan ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu ingin menyampaikan secara garis besar untuk pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama adalah kalian belajar secara berkelompok, nanti kita vikon secara kelompok, kemudian kalian melakukan diskusi, kemudian nanti kalian bisa juga menjawab dari diskusi tersebut, mencari jawabannya di bahan ajar yang sudah Ibu bagi melalui WA tadi ya nak. Kemudian yang kedua adalah Ibu akan menjelaskan secara umum tentang apa materi hari ini, kemudian yang kedua adalah kalian bisa mencari berbagai informasi. Jadi selain dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan, kalian bisa juga melihat dari video YouTube yang sudah Ibu bagikan juga, kemudian kalian bisa membaca buku cetak untuk mencari informasi, menjawab LKPD yang nanti akan Ibu berikan melalui WA. Kemudian Ibu nanti akan mendampingi kalian secara berkelompok. Jadi setiap kelompok saat melakukan diskusi, Ibu akan melakukan pendampingan. Ya, saat kalian melakukan diskusi. Kemudian kalian akan melakukan kegiatan menyimpulkan di akhir pembelajaran. Nah, sebelum ini nanti, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan mengadakan pretest. Jadi, foto jawaban kalian, Ibu nanti akan tampilkan soal, kemudian kalian jawab, tulis di buku tulis, kalian foto jawaban kalian tersebut. Kemudian lagi nanti Ibu akan menilai kalian dari sikap di sini adalah kedisiplinan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini, kemudian nanti ada penilaian antar teman, kemudian ada penilaian diri sendiri yang akan Ibu bagikan linknya melalui Google Form. Jadi kalian mengisinya melalui Google Form. Kemudian Ibu
memberikan nilai pengetahuan, yaitu dari apa? Pretest dan posttest yang kalian kerjakan nanti. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kalian adalah Ibu nilai keterampilan dalam melakukan percobaan tentang frekuensi denyut jantung. Sudah paham belum anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian nanti berkelompok ya. Ibu bentuk sekarang kelompoknya untuk kelompok 1. Dimulai dari Dendi, kemudian Angki, Hendika. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan pretest. Silakan kalian siapkan kertas dan pena. Dan waktu yaitu 4 menit. Silakan. Kelihatan jelas nggak soalnya, Nak? Kelihatan, Bu. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Dan ini nomor 3. Oke, sudah? Ibu lihat nanti di WA jawaban kalian, nanti Ibu bandingkan dengan hasil post-testnya ya anak-anak. Oke, sekarang silakan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Siapkan LKPD-nya. LKPD-nya sudah dibuka ya, yang sudah Ibu bagikan melalui WA ya, Nak? Iya, Ya. Bu. Oke, kalau sudah dibuka, berarti sudah siap. Silakan kalian amati video ini, dengarkan videonya. Kemudian nanti adalah apa? Kalian membuat suatu pertanyaan ya. Baiklah anak-anak, videonya ini akan Ibu putar. Silahkan kalian amati dan dengarkan videonya. Kemudian dari video tersebut, kalian kalau ada yang pertanyaan, nanti silakan bertanya ya. Dari video tersebut juga nanti Ibu minta kalian untuk membuat suatu masalah atau rumusan masalah ya. Iya, Bu. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar tubuh. Berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Baiklah anak-anak, siapa yang mau merumuskan masalah dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Hai Bu. Oke, silakan. Siapa yang mau? Angki, Seto, atau Salsa? Seto ya, silakan Seto. Bu, Ya. bagaimana
hubungan antar organ penyusun sistem peredaran darah. Oke, bagaimana keterkaitan hubungan antar organ dalam mekanisme sistem peredaran darah? Terima kasih, Seto. Selanjutnya, siapa yang mau merumuskan masalah? Selanjutnya, setelah Seto, ada lagi yang ingin merumuskan masalah dari video tadi? Bagaimana keterkaitan Saya, Bu. Oke, silakan Sabira. Bagaimana mekanisme sistem peredaran darah? Oke, bagaimana mekanisme sistem peredaran darah? Selanjutnya ada lagi yang ingin merumuskan masalah dari video tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Zea. Bagaimana keterkaitan hubungan antar organ penyusun sistem peredaran darah? Bagaimana keterkaitan hubungan organ penyusun sistem peredaran darah? Selanjutnya yang lain. Selanjutnya ada lagi? Cukup itu saja? Oke, kalau cukup itu saja, sekarang Ibu minta kita secara berkelompok. Oke, Ibu mulai ya. Ini kelompok 1 ya, Nak. LKPD-nya sudah dibuka belum? Sudah ya? Nah, sekarang coba amati ini kita akan diskusi secara berkelompok ya. Kita akan diskusi secara kelompok. Kedengaran jelas nggak suara Ibu? Oke, kelompok 1 yang jadi notulen siapa? Saya, Bu? Oke, Dendi. Nah, sekarang kita mulai diskusi kelompok 1 LKPD-nya. Nah, silakan Dendi untuk menuliskan hasil diskusi dari teman-temannya ya. Kita mulai dari rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya, Nak? Tadi? Yang sudah dirumuskan? Satu, bagaimana keterkaitan hubungan antar organ penyusun sistem peredaran darah? Oke, Dendi ditulis ya, Den. Ya, Bu. Kemudian yang kedua? Dua, bagaimana mekanisme sistem peredaran darah? Yang ketiga, rumusan masalahnya? Apa saja yang mempengaruhi jantung? Oke. Nah, sekarang ke hasil pengamatan. Silakan. Komponen yang pertama Satu, apa? Jantung. Jantung. Oke, yang kedua? Pembuluh darah. Yang ketiga? Darah. Darah. Oke, sekarang yang fungsinya. Fungsi dengan keterkaitannya apa? Fungsi jantung. Memompa darah. Keterkaitan memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Oke, yang kedua tadi apa namanya pembuluh darah? Fungsinya untuk apa? Saluran darah. Oke, terus apa lagi? Jalur untuk darah yang mengalir di seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu Oke. juga dengan Itu kata Talia ya. Ada yang bisa menambahkan untuk yang ketiga darah fungsinya apa? saya, Bu. Ya, silakan ya. 3, darah. Mm-mm. Fungsi mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Oke, keterkaitannya apa? Darah. Mm-mm. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Oke. Darah memiliki yaitu membawa nutrisi, oksigen, karbon dioksida, hormon, antibodi, serta produk sisa metabolisme. Oke, sudah ditulis, Den? Sudah ditulis, Dendi? Udah, Bu. Sudah, oke, sudah. Nah, sekarang ini ada gambar ya. Kalian ditugaskan untuk menganalisis perbedaan mendasar peredaran darah ganda. Jadi di bagian bawah ini adalah peredaran darah besar, yang bagian atas adalah peredaran darah kecil. Silakan lakukan studi literasi ya, Nak. Baca bahan ajar yang sudah Ibu kirim, kemudian lagi bisa cari di buku paket IPA juga yang ada ya. Silakan kalian lanjutkan untuk diskusinya ya, Nak. Sudah paham ya? Sudah paham belum? Kelompok 1? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan masuk ke diskusi kelompok 2.
Oke, kelompok 2 sudah dibuka ya LKPD-nya ya, Nak? Sudah, Bu. Sudah dikerjakan ya pertanyaan yang A. Sekarang Ibu pengen kalian melakukan percobaan yaitu menghitung frekuensi denyut jantung. Tahu semua ya gimana cara menghitungnya? Yaitu dengan Ya, penggunaan Bu. sesuai dengan gambar yang ada di LKPD ya. Kalian letakkan. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan stopwatch. Kalian, kalau Ibu bilang mulai, berarti apa? Kalian silakan menghitung frekuensi denyut nadi kalian ya, Nak? Ya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Oke, Nak, silakan ini Ibu hitung selama 1 menit. Kalian hitung denyut nadi kalian, kemudian nanti bilang ke Ibu berapa jumlah denyut nadinya. Kemudian Keisa ditulis ya. Ya, Bu. Mulai. Oke, sudah dihitung berapa jumlah denyut nadinya, Nak? Sudah, Bu. Berapa? Punya Hendika berapa? 60. Punya Angki? 65. Punya Keisa berapa? 64. Punya Anica? 79. Oke, 79. Oke, silakan kalian berjalan di tempat selama 1 menit. 1, 2, 3, mulai. Oke, sudah Nak, berhenti Nak. Sekarang silakan duduk tenang, kemudian hitung lagi denyut nadi kalian. Selama 1 menit. Mulai dari sekarang. Oke, stop. Sudah ya, sekarang Hendika berapa jumlah ininya Hendika? Denyut nadinya? 70, Bu. Punya Angki Setiawan? 72, Bu. 72. Punya Anica berapa? 5, Bu. Punya Kay? 80, Bu. 80. Oke. Sekarang silakan kita lihat LKPD-nya. Sudah kalian tulis ya? Sekarang kalian jawab. Dari kolom A, manakah yang lebih tinggi? Frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke, kemudian dari kolom B, manakah di antara kegiatan berjalan selama 1 menit dan berjalan selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Yang mana, Nak? Dari kolom B? Dari di tempat. Apa? Anica? Dari di tempat. Oke, berlari di tempat ya. Kemudian dari kolom C. Nah, manakah di antara kegiatan lari di tempat selama 1 menit dan lari di tempat selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Yang mana? Lebih banyak yang 1 menit apa lebih banyak yang 2 menit? Yang 2 menit. 2 menit. Oke, kemudian dari kolom A, B, dan C, jenis aktivitas manakah yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Yang mana? Yang itu apa? Yang C ya. Lari di tempat ya. Lari di tempat selama 2 menit. Ya, lari di tempat Ya. 2 menit. Kemudian dari data pada tabel, frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh faktor apa saja frekuensi denyut jantungnya. Ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari pengamatan dan percobaan tentang denyut jantung. Silakan dibaca. Ya, Bu. Hasil pengamatan. 1. Jantung. Fungsinya memompa darah. Keterkaitannya memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh.
2. Pembuluh darah. Fungsinya saluran darah. Keterkaitannya darah adalah komponen terpenting dari sistem perbedaan darah. Darah memiliki tugas yaitu membawa nutrisi, oksigen, karbohidrat, karbodioksida, dan hormon. Oke. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung CO2 dibalik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonaris menuju paru-paru. B. Peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar disebut juga peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar dilalui ketika balik kiri jantung memompa darah yang banyak mengandung O2 dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama keseluruhan tubuh. Udah, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah dilanjutkan dengan Angki. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh banyaknya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak tenaga yang dikeluarkan, jantung akan bekerja lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sebaliknya, semakin sedikit tenaga yang dikeluarkan, jantung akan bekerja secara normal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, itu adalah hasil dari kelompok 2 ya. Oke, sekarang ada yang mau bertanya dengan kelompok 2 mengenai LKPD yang sudah dikerjakan dan tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, adakah yang ingin untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Silakan. Oke, Dendi mau menyimpulkan kegiatan hari ini ya. Silakan, Dendi. Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah kecil dan besar. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi sembari kanan. Frekuensi denyutnya jantung dipengaruhi oleh jenis kelamin, jenis aktivitas, dan intensitas dalam beraktivitas. Oke, jadi inilah simpulan yang sudah disimpulkan oleh kelompok Dendi tentang kegiatan kita hari ini ya. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian. Kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu bagikan ini ya, Nak. Ibu akan menjelaskan tentang, yaitu yang pertama adalah bagaimana keterkaitan organ penyusun sistem peredaran darah, kemudian yang kedua adalah tentang mekanisme sistem peredaran darah, dan yang ketiga adalah frekuensi denyut jantung ya. Ini letaknya di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Dia dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, rongga jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang di sebelah kiri dan 2 ruang di sebelah kanan. Ruang ini terbagi menjadi apa? Yaitu ada serambi kanan, ada bilik kanan, kemudian serambi kiri dan bilik kiri. Nah, itu tipis dan tidak elastis. Sedangkan kapiler ini dia tipis dan permeabel. Kemudian aliran darahnya, kalau arteri itu meninggalkan jantung, kalau pena itu menuju jantung, kemudian kalau kapiler itu adalah berawal dari arteriol. Kemudian yang ketiga perbedaannya yaitu tekanan. Kalau untuk arteri itu kuat, nah jika terpotong darah memancar, kemudian kalau vena itu lemah, jika terpotong darah merembes, kemudian kalau kapiler itu sedang. Kemudian untuk denyut,
Kalau untuk arteri itu terasa, kalau vena itu tidak terasa denyutnya, kalau kapiler itu juga tidak terasa. Kemudian yang keempat adalah apa? Katup. Kalau arteri itu terdapat satu, yaitu letaknya pada pangkal jantung. Sedangkan kalau vena itu banyak letaknya, yaitu di sepanjang pembuluh. Kemudian yang ketiga, kalau pembuluh kapiler itu tidak memiliki. Kemudian perbedaan lagi yang kelima, yaitu dari segi tempatnya. Tempatnya kalau arteri ini agak tersembunyi di dalam tubuh. Kalau vena yaitu dekat dengan pembukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Kalau kapiler adalah antara arteri dan vena. Jadi saat kalian mengukur frekuensi denyut jantung tadi, yaitu apa? Yang kalian pegang itu adalah pembuluh arteri. Sudah paham belum? Jadi saat kalian memasukkan apa? Saat kalian misalnya diinfus atau memasukkan jarum suntik. Nah, itu yang dituju itu adalah apa? Yaitu pembuluh vena apa pembuluh arteri? Jawabannya yaitu pembuluh vena, ya nak. Mulai dari apa? Dimulai dari jantung bilik kanan, kemudian mengalir ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Itulah perbedaan dari yaitu darah besar dan darah kecil. Kemudian tadi kalian sudah melakukan percobaan, yaitu tentang apa? Menghitung frekuensi denyut jantung. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini. Untuk denyut jantung, kalian pernah melihat gambar ini belum, nak? Nah, ini biasanya ada ini untuk mengukur apa? Melihat keadaan pasien, apakah denyut jantungnya normal atau tidak, ya. Jadi di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya adalah jenis kelamin dan aktivitas tubuh yang sudah kalian lakukan tadi. Kemudian selain itu, yaitu ada lagi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jenis kelamin. Ini sudah terbukti dari percobaan yang kalian lakukan tadi bahwa apa? Frekuensi denyut jantung pada perempuan itu lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Jadi pada kondisi normal, denyut jantung perempuan itu berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit. Sedangkan denyut jantung laki-laki itu berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit, ya. Kemudian perbedaan denyut jantung antara laki dan perempuan itu disebabkan karena yaitu yang pertama, struktur jantung perempuan itu lebih kecil dibandingkan dengan jantung laki-laki, sehingga menyebabkan jantung wanita itu memompa lebih cepat daripada laki-laki, ya. Apa ada yang tahu? Yaitu aktivitas tubuh. Jadi orang yang melakukan aktivitas itu memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen, sehingga jantung harus memompa darah lebih cepat. Makanya tadi saat kalian melakukan percobaan, yaitu apa? Berlari di tempat, itu frekuensi denyut jantungnya lebih tinggi dibandingkan apa? Duduk tenang ataupun berjalan di tempat, ya. Berikutnya yang ketiga adalah intensitas dalam beraktivitas, banyaknya aktivitas, ya. Contohnya tadi ada duduk tenang selama 1 menit, ada duduk tenang selama 2 menit, kemudian ada berlari di tempat 1 menit, kemudian berlari di tempat 2 menit, kemudian berjalan di tempat 1 menit, dan berjalan di tempat 2 menit. Ternyata frekuensi denyut jantung yang paling banyak adalah pada saat apa? Pada saat yaitu berlari di tempat selama 2 menit dibandingkan berlari di tempat selama 1 menit, ya. Jadi masing-masing itu ada perbedaan. Untuk tadi duduk tenang selama 1 menit dan 2 menit ternyata lebih banyak frekuensi denyut jantungnya yaitu selama 2 menit, ya. Tetapi lebih terbukti saat kalian apa? Melakukan lari di tempat. Nah, di sini semakin lama aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin banyak pula sumber energi, yaitu glukosa dan oksigen yang diperlukan, ya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, maka jantung harus memompa darah lebih cepat, sehingga frekuensi denyut jantung meningkat. Jadi itulah adalah apa? Beberapa faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Yang pertama yaitu ada apa? Ada jenis kelamin, kemudian yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga adalah intensitas dalam beraktivitas, ya. Jadi 3 ini. Nah, selain 3 ini ada lagi nggak? Ada. Yaitu apa? Dari segi hormon. Contohnya adalah apa? Kalau kalian bertemu dengan orang yang disukai, pasti apa? Jantung kalian berdetak lebih cepat. Karena apa? Itu berarti dipengaruhi oleh hormon. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang tanyakan nggak?
Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Baiklah, siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan tentang yang pertama adalah yaitu bagaimana keterkaitan organ penyusun sistem peredaran darah. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Hendika. Jantung memompa darah yang mengandung oksigen, nutrisi, dan hormon seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oke, bagus ya. Hendika tadi bahwa apa? Jantung itu memompa darah yang mengandung oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi itu fungsi keterkaitan dari apa? Masing-masing organ penyusun sistem peredaran darah. Yang kedua, mekanisme sistem peredaran darah. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Angki. Mekanisme sistem peredaran darah. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu A. Peredaran darah besar. Peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Peredaran darah kecil. Jalur peredaran darah kecil lebih pendek daripada peredaran darah besar. Darah dari jantung bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali ke jantung. Oke, jadi bagus sekali ya Angki Setia. Apa yang mau menyimpulkan? Apa saja faktor yang mempengaruhi denyut jantung? Silakan. Apa saja tadi? Yaitu yang pertama adalah apa? Yaitu aktivitas, kemudian jenis kelamin, dan yang ketiga adalah intensitas dalam beraktivitas ya. Oke, jadi ya kesimpulannya untuk frekuensi denyut jantung itu dipengaruhi oleh faktor yang pertama jenis kelamin, yang kedua adalah apa? Yaitu aktivitas, yang ketiga adalah intensitas dalam beraktivitas, kemudian yang keempat juga dipengaruhi oleh hormon. Nah, sekarang Ibu tanya, adakah yang belum jelas dari materi kita hari ini, Nak? Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, sekarang silakan kalian mengerjakan post-test. Ibu berikan waktu yaitu selama 5 menit. Foto jawabannya, kemudian kirim japri ke Ibu ya, Nak. Oke, silakan sekarang Ibu share screen ya. Silakan kalian kerjakan soal ini, Ibu berikan waktu 5 menit soal post-testnya. Oke, sudah ya. Baiklah, nanti Ibu cek hasil dari post-test kalian dan pretestnya nanti akan Ibu umumkan melalui WA ya, Nak. Nah, Ibu ingin mengajak kalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih diberikan kesehatan organ-organ jantung, sehingga detak jantung kita masih bisa berdetak ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah untuk materi selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mempelajari tentang gangguan serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Silakan kalian membaca buku cetak yang sudah Ibu bagikan dan bahan ajar yang nanti akan Ibu bagikan melalui WA. Oke, sekarang Ibu minta sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan Angki Setiawan untuk memimpin doa. Siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dulu dari Ibu. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini ya anak-anak. Walaupun kita terhalang tadi oleh mati lampu, tetapi akhirnya kita bisa melakukan Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.